Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqul rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur kita tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah. Tanpa terasa hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan lan taqumu sa'ah hatta takunu sanatu ka syahrin wa syahru ka jum'atin wal jum'atu ka yawmin. Kiamat tidak akan terjadi, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai 1 tahun itu jadi seperti 1 bulan. Tataqarrabul azman, waktu, kata baginda Rasul, itu seolah-olah berlalu sangat cepatnya, bahkan sangat saking dekatnya. 1 tahun bagaikan 1 bulan. Wasyahru kal jum'ah, 1 bulan bagaikan 1 Jumat. Wal jum'ah kayaumin, 1 Jumat bagaikan 1 hari. Ini yang kita saksikan jamaah. Tanpa terasa kita sudah fi muntasafi Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, yang mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahihnya beliau mengatakan yanzuru aw itala Allahu ila ibadihi fi lailati nisfin min Sya'ban. Allah melihat, memandang hamba-hambanya, faghafara li jami' ibadihi illa musyrikun wa musyahin. Semua hambanya Allah ampuni kecuali cuma 2 kelompok saja yang tidak diampuni, musyrik atau musyahin. Orang musyrik melakukan kesyirikan, ataupun orang musyahin yang punya kedengkian di hatinya untuk saudaranya. Pemilu sudah selesai, pileg sudah selesai, semua ritual itu sudah selesai. Hatta yada'u sahibu hikdin hikdahu, yang punya kedengkian, kata baginda Rasul, tidak akan diampuni sehingga dia meninggalkan kedengkiannya, baru Allah ampuni. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baginda Rasul juga ditanyakan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, ma ra'ainaka tasumu fi syahrin aqsa siyamika min Sya'ban ghairi Ramadan. Andai baginda Rasul tidak pernah berpuasa di 1 bulan selain bulan Ramadan melebihi yang anda lakukan di bulan Sya'ban. Wa kana, kata Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu kullahu aw jullahu illa qalilan. Kebiasaan baginda Rasul kalau sudah sampai bulan Sya'ban, beliau berpuasa 1 bulan, kecuali beberapa hari saja yang beliau tidak berpuasa, membedakan dengan bulan Ramadan. Dalil yang sering dijadikan hujjah oleh sebagian Syafi'iyah, idan tasafa Sya'ban fala tasumu lahu, kalau sudah pertengahan Sya'ban jangan lagi kalian berpuasa. Para ahli ilmu sepakat hadisnya lemah. Puasa walaupun sudah melewati pertengahan Sya'ban. Al khairu 'adah wa syarru lujajah. Rasul mengatakan kebaikan itu adat, kebiasaan. Biasakan untuk kebaikan, maka kebaikan itu akan membiasakan diri anda untuknya. Al khairu 'adah. Persiapan jamaah rahimani wa rahimakumullah di bulan yang disifatkan oleh baginda Rasul, yataghafalun nasu an,
orang-orang melalaikan bulan Sya'ban, karena bulan ini kata baginda Rasul bainar Rajabin wa Ramadan, terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kita fokus ke Ramadan, kita fokus di Rajab, tapi kebanyakan kita melupakan pertengahan di antara keduanya, Sya'ban. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan melakukan kemaksiatan di bulan Sya'ban. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian kita tentang ayat Allah dalam satu surat yang mana Allah mensifatkan dirinya di dalam surat Al-Ikhlas. Pada pertemuan yang lalu kita mengungkapkan kenapa Allah tidak menamakan ini suratullah, kenapa surat Al-Ikhlas itu dinamakan Al-Ikhlas, padahal surat ini bercerita tentang Allah. Kenapa tidak diganti namanya dengan nama surat Allah, tapi Allah menamakan dengan suratul Ikhlas, suratul Samad? Karena yang diinginkan oleh Allah dari kita jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengenal Allah, sepatutnya kita mengikhlaskan semua yang kita lakukan itu karena Allah. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kita berbicara sedikit panjang lebar tentang nama Allah As-Samad. Dalam surat Al-Ikhlas, Allah mensifatkan dirinya dengan dua sifat isbatiyah, sifat penetapan. Yang pertama, Allah mengatakan Allah Ahadun, tanpa alif lam, Ahadun nakirah. Yang kedua, Allah kembali mengungkapkan dirinya, Allah mengatakan Allah As-Samadu dengan alif lam, As-Samad. Ahadun tanpa alif lam, ahadun nakirah yang sifatnya umum, karena tidak ada satupun makhluk yang punya sifat ahadiyah. Berbeda dengan Samad. As-Samad tempat kita bergantung, As-Samadiyah, makhluk juga bisa disifatkan dengan Samad. Maka Allah mengkhususkan dirinya dengan As-Samad. Allah As-Samad, tempat yasmudu ilaihil khalaiq, tempat makhluk-makhluknya kembali, tempat makhluk-makhluknya bergantung, itu Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ketika mendefinisikan dan menerjemahkan kata Samad, mereka mendapatkan banyak arti rupanya dalam bahasa Arab terhadap kata Samad. Hendaknya kita memahami semua arti yang disebutkan. Di antara artinya, As-Samad itu al-ghaniyun yughni an kulli syai' wa yastaghni an kulli syai' wa la yastaghni syai'an. As-Samad rupanya artinya itu yang maha kaya, yang kaya, yang tidak butuh untuk sesuatu apapun dan segala sesuatu membutuhkannya. Itu Samad. Allah As-Samad, Allah yang maha kaya, segala makhluknya membutuhkan Allah, tapi Allah tidak sedikit pun membutuhkan makhluknya, tidak sedikit pun. Mau kita saleh, mau kita dalam ketaatan, mau kita semua kita itu hamba-hamba yang taat, itu tidak sedikit pun menambah kekuasaan Allah. Baginda Rasul mengatakan dalam hadis Imam Muslim yang panjang, hadis Abi Dzar Al-Ghifari, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala adqa qalbi rajulin wahidin minkum." Kalau semua kalian itu dari awal kalian Adam sampai akhir kalian, jin kalian, manusia kalian, kalian semuanya dalam hati yang penuh ketaatan, jiwa yang ketaatan, jiwa dalam kondisi ketakwaan yang penuh ketakwaan, itu tidak sedikit pun menambah kekuasaan Allah. Itu tidak menambah, sedikit pun kekuasaan Allah tidak bertambah. Sebaliknya kata Allah, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum," manusia kalian, jin kalian, awal kalian dan akhir kalian, "ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum," kondisi hatinya itu kondisi terburuk dari hamba Allah, jiwanya jiwa yang terburuk dari hamba Allah, "la yanqusu min mulkihi syai'," tidak ada sedikit pun kekuasaan Allah yang berkurang. Allah ghani, Allah maha kaya,
Allah tidak butuh kita sebelum Allah menciptakan kita, dan Allah tidak butuh kita setelah Allah menciptakan kita. Allah tidak butuh alam semesta untuk menunjukkan kalau Allah itu kaya sebelum Allah menciptakan alam semesta, dan Allah tidak butuh alam semesta setelah Allah menciptakan alam semesta. Huwal ghaniyyu qabla khalqi wa ba'da khalqi. Itu akidah kita ahlu sunnah. Allah maha kaya sebelum Allah menciptakan makhluknya. Allah maha kaya setelah Allah menciptakan makhluknya. Allah maha kaya ketika Allah menciptakan makhluknya. Huwal ghaniyyun. Rupanya dalam arti samad juga. Samad itu dalam bahasa Arab as-sayyid kamilu su'dulah, tuan yang sempurna ketuanannya. Sayyid al-mutlaq Allah. Hadis Abdullah ibn Syikhir riwayat Imam Bukhari, rupanya datang suatu kaum Bani Amir kepada baginda Rasul, mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami, engkau adalah penghulu kami. Baginda Rasul mengomentari mengatakan, as-sayyid huwallah, penghulu segala penghulu, tuan segala tuan itu Allah. Yang punya siyadah mutlaqah itu Allah. Anta afdaluna wa ibnu afdalina, engkau yang terbaik dari kami dan anak orang yang terbaik dari kami. Baginda Rasul mengatakan, qulu biqaulikum wa ba'di qaulikum, ucapkan apa yang kalian mau, aku hamba Allah dan Rasulnya Allah. Sayyid mutlaq Allah. As-samad juga diartikan dengan zat as-salabah, zat yang kokoh, la jawfa lahu, zat yang tidak berongga, yang tidak butuh terhadap makhluknya, karena zat itu tidak berongga. Kalau sudah berongga, tidak mungkin dia itu khalik, dia tidak lebih selain makhluk. Jadi Allah tidak berongga. Allah tidak butuh makan untuk mengenyangkan. Allah tidak butuh minum untuk menghilangkan dahaganya. Allah itu zat salabah, kokoh, la jawfa lahu, tidak ada rongga untuk Allah, tidak butuh makan. Hamba yang butuh makan, bagaimana kita ibadahi? Hamba butuh makan, butuh minum. Makhluk manusia, kita tidak punya siyadah mutlak. Rasulullah sayyid walad Adam, tapi tidak punya siyadah mutlak. Kita barangkali sayyid untuk barang tertentu, untuk orang tertentu, tapi kita tidak punya siyadah mutlak. Yang punya mutlak itu cuma Allah. Kita makhluk yang berlongga, wajawful lana, kita punya rongganya, maka kita saling membutuhkan. Kita saling membutuhkan. Bahkan hinanya manusia ini kita butuh, bahkan untuk yang lebih rendah dibandingkan kita, kita butuh. Kita butuh kepada hewan ternak. Pilih kambing, pilih manuk, pilih itik. Kita butuh hewan ternak. Kita kembang biakkan, kita ternakkan, dan kita butuh terhadap apa yang kita ternak. Kita butuh terhadap tumbuhan, kita butuh terhadap tanaman, kita kembang biakkan, kita tanam, dan kita juga membutuhkannya. Bagaimana zat yang seperti ini bisa kita jadikan sebagai Tuhan? La jawf. Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak punya sifat-sifat kekurangan. Jadi dalam satu kisah itu, seringkali kisah ini diriwayatkan oleh para da'i kita, walaupun secara sanad para ahli ilmu, para ahli hadis sepakat itu kisahnya sangat lemah. Kisah Umar ibn Khattab dengan para sahabatnya. Ketika tiba-tiba Umar duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba Umar itu ketawa. Para sahabat melihat geligat Umar, kenapa tiba-tiba Umar jadi ketawa? Rupanya tidak berselang sedikit waktu, Umar dalam kondisi menangis, keluar air matanya. Para sahabatnya ketika itu bertanya, ya Umar, ma adhakaka wa ma abkak, apa yang menjadikan engkau ketawa dan apa yang menjadikan engkau menangis?
Umar mengatakan, aku tertawa karena kejadian dulu di masa jahiliyah yang sering mengingatkanku. Apa kejadiannya? Umar mengatakan, kunna nasna'u sanaman min ajwah. Dulu sering ketika kami ingin bepergian, kami membuat berhala patung yang kami sembah itu dari kurma ajwa. Jadi buat berhala, mau bepergian, mau safar, buat berhala, buat patung dari kurma ajwa. Wa idza ju'na akalna. Di tengah perjalanan tiba-tiba kami lapar, itu Tuhan kami makan. Ini kada Pak Jojo. Tuhan makanan. Umar mengatakan ini yang menjadikan aku ketawa. Tuhan yang kami sembah dalam perjalanan, tiba-tiba ketika kami lapar, kami makan. Wa ma abkak. Apa yang menjadikan engkau menangis? Ini kisah sering kita dengar. Umar membunuh anaknya sebelum di masa jahiliyah, membunuh anaknya. Ini saya mengatakan tadi, para ahli hadis mengatakan itu kejadian dan kisah tidak ada sanad dari Umar, dan itu bukan tingkah laku Umar Ibn Khattab di masa jahiliyah. Wa ma abkak. Apa yang menjadikan engkau menangis? Dulu pernah suatu ketika aku menginginkan untuk membunuh putriku, kata Umar. Aku bawa dia ke gurun pasir, dan di tengah gurun pasir ketika hafartuha, ketika aku mencoba menggali lubangnya, lupanya anak perempuanku itu tafuddu turaba an lihiyati. Dia yang membasuh jenggotku dari tanah-tanah yang menimpa jenggotku, dibersihkan. Selesai aku gali, kemudian aku kuburkan dia dalam kondisi hidup-hidup. Ini yang menjadikan aku menangis. Itu sering kita dengar Umar membunuh. Itu tidak ada sahih dari baginda Rasul, dari kejadian Umar. Justru kita tahu Umar itu kabilahnya Bani Adin. Bani Adin itu bukan kabilah yang melakukan wa'dul banat, membunuh anak perempuan ketika mereka kecil. Kemudian kita tahu julukannya Umar itu Abu Hafsin, anaknya, bapaknya Hafsah istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau membunuh anak sedangkan putrinya yang paling tua itu Hafsah masih hidup. Maka seluruh para muhaddisin sepakat ini kejadian tidak ada sanad dari kejadian Umar, tapi kita menyebutkan cuma sebatas istinas. Kita ketahui walaupun Umar tidak melakukan, ada orang yang sepertinya di zamannya melakukan. Buat Tuhan dari makanan, di tengah perjalanan sembah, tapi ketika lapar Tuhannya dimakan. Tuhan bisa kita makan. Tuhan la yasma' wa la yubsir, tidak mampu mendengar, tidak mampu melihat, tidak mampu melakukan apapun. Datang Ibrahim kepada bapaknya, diabadikan dalam surat Al-Qasas. Ya abati limadha ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Kenapa engkau ibadahi itu makhluk yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun untuk kita? Kenapa itu yang kita ibadahi? Kenapa bukan Allah As-Samad, bukan Allah Ahad yang kita jadikan sebagai sembahan? Allah ghaniyun an kulli syai' wa kulli syai' la yastaghni an. Allah kaya dan tidak butuh semua makhluknya, dan semua makhluknya itu butuh Allah. Itu sama. As-Salabah, kokoh, tidak ada rongga, tidak butuh makan, tidak butuh minum. Allah nafikan dakwaan orang-orang Nasrani. Kita lihat 3 ayat dalam Al-Quran, itu menceritakan dakwaan orang Nasrani. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal Masih ibnu Maryam. Sungguh sudah kafir orang yang mengatakan Allah itu Isa bin Maryam. Jadi rupanya ada sebagian dari Nasrani mengatakan Isa ibnu Maryam itu Allah. Dalam ayat yang kedua Allah mengatakan laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Sungguh sudah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari 3 trinitas. Ada sebagian Nasrani yang punya pemahaman trinitas.
Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan terhadap Isa, Allah mencela Isa alaihi salam, menegur Isa alaihi salam, "A anta qulta lin-nasi?" Apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, "Ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Jadikan aku dan ibuku itu Tuhan selain Allah. Pu yang nyadro kepegah pejit lun, pejit maklun sebagai Tuhan selain Allah. Allah tahu bukan Isa yang mengatakan. Allah tahu itu cuma akidah batin yang mereka yakini oleh pengikut-pengikut Isa setelahnya. Ini tiga keyakinan ini Allah bantah dengan satu ayat. Wal masih ibnu Maryam illa rasulun. Tidak ada Masih ibnu Maryam itu melainkan cuma sebatas seorang rasul. Wa ummuhu siddiqah. Dan ibunya Maryam itu siddiqah. Siddiqah dalam bahasa Arab orang yang tidak pernah didapatkan berdusta walaupun sekalipun itu siddiq. Ya, tanya Pak Sikah Naruh, siddiq seumur hidupnya dia tidak pernah berdusta sekalipun, siddiq. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Maryam itu siddiqah. Allah kemudian melanjutkan mengatakan, kana ya'kulani ta'am. Isa dan ibunya dulu mereka memakan makanan. Ini semua ketuhanan, semua ilahiyah terhadap Isa dan ibunya itu terbantahkan. Anda tidak perlu banyak kecerdasan untuk memahami ayat kana ya'kulani ta'am. Isa itu memakan makanan, yang butuh terhadap makanan, butuh terhadap makhluk lainnya, itu tidak bisa kita jadikan sebagai khalik, tidak bisa kita jadikan sebagai Tuhan yang kita sembah. Allah itu ghani an kulli syai' wa kulli syai' la yastaghni an. Allah kaya dari segalanya, tapi semuanya itu butuh kepada Allah. Ini yang harus kita pahami betul-betul konsepnya. Rupanya kalau kita buka Al-Quran, kita mencoba mentadabburi Al-Quran. Perbedaan tadabbur dengan tafsir. Tafsir cuma sebatas keilmuan. Tadabbur keilmuan yang menggerakkan anda untuk mengamalkan keilmuan tadabbur. Allah tidak menyuruh kita untuk memahami tafsir Quran, tapi Allah bertanya kepada kita, afala yatadabbaruna al-Quran, kenapa kalian tidak bertadabbur? Rupanya kita buka Al-Quran, kita dapatkan satu konsep ketuhanan dalam Al-Quran. Para ulama menyimpulkan, fadlullah idza nasabta ila Allah hadhihi nuqtatu quwwatik, wa fadlullah idza nasabta ilaika wa ila ghairillah fahidhi nuqtatu dha'fik. Rupanya kesimpulannya, karunia Allah kalau kita sematkan kepada Allah, maka itu inti kekuatan hamba Allah. Karunia Allah kalau kita sematkan, nisbatkan kepada kita dan kepada selain Allah, maka ini inti dan puncak kelemahan seorang hamba. Jadi karunia Allah itu kita sematkan kepada Allah. Kalau kita sematkan kepada kita, kita nisbatkan kepada kita, itu puncak dari kelemahan kita. Kita lihat beberapa ayat Al-Quran. Fir'aun mengatakan, alaysa li mulku Misra, bukankah aku yang memiliki kerajaan Mesir? Bukankah aku yang memiliki sungai-sungai Nil yang mengalir di bawah kerajaan Mesir? Kira-kira kalau kita bertanya, ini bukankah karunia Allah? Karunia Allah. Tapi ketika Fir'aun mengatakan ini karunia Allah, dia nisbatkan kepada dirinya sendiri, maka ini puncak kelemahan dari seorang hamba. Apa yang terjadi dengan Fir'aun? Qarun mengatakan, wa inna ma utituhu an ilmin indi, yang aku dapatkan hari ini dari kekayaan yang aku miliki, ini semuanya Allah berikan karena kecerdasan yang aku miliki. Ini karun diabadikan dalam Quran, dan karun-karun dunia masih sangat luar biasa banyaknya.
yang mengatakan ketika mendapatkan sesuatu, innama utituhu an ilmin indi, ini aku dapatkan karena kecerdasan dan ilmu yang aku miliki. Enggak sedikit Pak, kita pun yang mukmin, yang muslim masih mengatakan demikian. Ini aku dapatkan karena kecerdasanku. Kita lihat ujungnya seperti apa. Allah tenggelamkan segalanya, karena ini pusat dan titik kelemahan hamba. Para sahabat baginda Rasul ketika perang Hunain, mereka takjub dengan jumlah 10.000 pasukan perang yang dimiliki oleh baginda Rasul. Tidak pernah tercatat sejarah zaman baginda Rasul punya pasukan perang 10.000. Lan nughlabul yawm an qillah, kita tidak mungkin kalah hari ini karena sedikitnya pasukan, karena kurangnya perlengkapan, karena sedikitnya senjata. Kita tidak mungkin kalah. Allah abadikan dalam Al-Quran, wa yawma hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Ingat kalian ketika hari Hunain, kalian mengatakan jumlah kami yang banyak ini tidak mungkin mengalahkan kami, bahkan jumlah kalian tidak bermanfaat untuk kalian. Jadi karunia Allah itu kalau kita tidak sematkan kepada Allah, itu puncak dan inti dari kelemahan kita. Tapi kalau kita sematkan kepada Allah, Anda bisa melihat dalam sejarah baginda Rasul ketika perang Badar, jumlah 300 orang melawan pasukan 1.000 orang lengkap dengan perlengkapan. Ini 300 orang, kondisi mereka keluar kurang persiapan, kurang senjata yang dimiliki, cuma 300 orang. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Allah sudah memenangkan kalian, memberikan kemenangan untuk kalian di hari perang Badar, padahal ketika itu kalian sangat hina dan sedikit. Jadi kalau kita karunia ini kita nisbatkan kepada Allah, itu puncak kekuatan kita. Tapi kalau kita nisbatkan kepada diri kita, itu puncak kelemahan kita. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, maka aku jadikan kalian itu jangan saling menzalimi. Allah kemudian mengatakan, ya ibadi kullukum arun illa man kasaitu. Semua kalian itu dalam kondisi telanjang kecuali yang aku berikan kepada mereka pakaian. Siapa yang sadar pakaian yang kita pakai ini merupakan karunia Allah? Sarung yang kita pakai ini karunia Allah. Kullukum arun, kalian semuanya telanjang illa man kasautu, kecuali yang aku berikan pakaian. Wa kullukum ja'iun, semua kalian itu lapar illa man at'amtu, kecuali yang aku berikan dia makan. Wa kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni, semua kalian sesat kecuali yang aku berikan hidayat, maka cari hidayat kepadaku, kata Allah. Karunia sematkan kepada Allah. Kalau bukan kepada Allah, maka karunia ini akan menjadi puncak kelemahan hamba Allah. Ini Al-Ghani, As-Samad. As-Samad juga diartikan dengan samadun, wazannya fa'ilun, maknanya maf'ulun, objek, tempat yang kita jadikan sandaran dan tempat kita bergantung. Ini saya selalu mengatakan, kalau kita paham itu surat Al-Ikhlas, paham Ahadiyah, paham Samadiyah, Anda akan hidup dalam kondisi sangat tenang. Anda tahu punya tempat yang bergantung, dan tempat Anda bergantung itu zat kokoh yang tidak pernah sedikit pun kurang. Allah. As-Samad, tempat kita bergantung Allah. Maka ini kaidah penting ketika kita melihat ada nama Allah. Kita buka Al-Quran, itu ada nama Allah sekitar 81 nama. Buka hadis-hadis baginda Rasul, ada sekitar 18 nama Allah, dikumpulkan oleh para ulama yang sering hari ini kita dengar 99 nama Allah.
Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman, Allah punya 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang melakukan ihsa terhadap nama Allah maka dia masuk syurga. Ihsa itu kata Imam Ibn Hajar, alima ma'nahu wa amila bimuqtadahu, dia faham maksudnya, dia faham maknanya nama Allah tersebut dan dia mengamalkan sesuai muqtadanya. Kalau nama Allah itu sifatnya punya sifat at-ta'diyah, dan setiap nama Allah itu a'lamun wa awsaf, nama bukan sebatas nama tapi nama dengan kandungan sifat. Jadi semua nama Allah itu a'lam wa awsaf, nama dan ada kandungan sifat. Kalau sifat yang dikandungi itu sifatnya ta'diyah, membutuhkan objek, maka butuh satu lagi yang harus kita imani, mengimani dengan mengamalkan sesuai muqtada yang dibutuhkan. Jadi kalau kita lihat As-Samad itu bukan cuma sebatas nama Allah As-Samad, tapi Allah itu punya sifat samadiyah, tempat bergantung makhluknya. Artinya dituntut dari kita untuk menggantungkan diri kita hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Jangan sedikit pun bergantung kepada makhluk. Allah. Tenang ketika kita yakin yang di sisi Allah itu pasti mencukupi. Tenang kita. Bergantung kepada makhluk selalu kita dalam kondisi ragu kalau tempat kita bergantung itu mencukupi. Ini Al-Ahad. Allah perkenalkan dirinya sebagai Ahadun dan sebagai As-Samad. Kemudian ayat selanjutnya rupanya Allah menafsirkan Ahad itu dan Samad itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak butuh terhadap istri sehingga Allah akan melahirkan dan menjadikan punya anak, menjadikan Allah itu sebagai bapa dan menjadikan Allah itu punya anak. Allah tidak butuh. Min ifkihim yaquluna waladallah. Kedustaan mereka mengatakan Allah itu punya anak. Itu kedustaan mereka. Ahad, Allah tidak butuh sahibah. Fa kaifa yakun lahu waladun wa lam takun lahu sahibah? Bagaimana Allah ini punya anak padahal Allah itu tidak punya pasangan? Ahad, enggak butuh apapun. Samad, tempat bergantung dan Allah tidak bergantung untuk siapapun. Beda dengan kita, Pak. Kita butuh istri, kita butuh anak. Dengan anak kita kuat, dengan bapak kita kuat. Allah untuk kuat, Allah untuk sempurna. Allah tidak butuh anak dan Allah tidak butuh bapak. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, sering orang Nasrani ketika membaca ayat ini mereka ingin mencoba mengobok-obok Al-Quran. Mereka mengatakan kenyataannya kita itu dilahirkan dulu baru kita yang melahirkan. Tapi kenapa di dalam surat Al-Ikhlas lam yalid wa lam yulad? Allah mengedepankan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Padahal dalam hidup kita itu diperanakkan dulu baru nanti kita beranak. Allah kedepankan lam yalid padahal secara logikanya lam yulad harus dikedepankan. Karena Allah ingin membantah semua orang-orang yang sudah mendakwakan Allah itu punya anak. Jadi kalau kita lihat seluruh agama di dunia ini tidak ada satupun agama yang mendakwakan Allah itu punya bapa. Ada? Tidak ada. Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, anak Allah. Dulu orang-orang musyrikin di masa jahiliyah mengatakan kepada baginda Rasul, malaikat itu banatullah, malaikat itu putri-putri Allah. Yang ada agama di dunia, agama-agama batil tersebut cuma mendakwakan Allah punya anak. Tidak ada satupun agama yang mendakwakan Allah punya bapa. Maka Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Jadi Allah enggak butuh. Kita kuat dengan anak. Makin banyak anak makin kuat. Makin banyak anak makin kuat. Kita kuat dengan keluarga kita.
kuat dengan anak, kuat dengan bapa. Maka muncul al-fakhru bil ahsan, bangga dengan kedudukan orang tua kita. Jamun bapa lunyo, orang tua lunyo, orang cik lunyo. Fakhru bil ahsan. Rasul melarang dan mengharamkan arba'atun min umuri jahiliyatin fikum. Ada 4 perkara itu termasuk sifat-sifat kejahiliyah yang ada sama kalian, kata baginda Rasul. Al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan keturunan-keturunan, dengan bapa-bapa, kedudukan posisi-posisi yang Allah berikan. Wa ta'nu fil ansab, suka mencela nasab-nasab orang-orang yang rendah. Itu semua sifat-sifat jahiliyah. Kita berbangga dengan orang tua, berbangga dengan anak, berbangga dengan itu. Allah tidak butuh untuk menunjukkan kesempurnaan kepada anak, tidak butuh untuk menguatkan kesempurnaannya kepada bapa. Allah enggak butuh itu. Lam takun lahu sahibah, fa kaifa takun lahu walad. Allah tidak punya pasangan, bagaimana Allah punya anak? Lam yalid walam yulad, karena Allah punya sifat. Maka para ulama mengatakan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini penafsiran untuk 2 sifat Allah, ahadiyah dan as-samadiyah. Allah Ghani, Maha Kaya, tidak butuh terhadap apapun makhluknya, dan tidak berkurang sedikit pun kekayaan dan kekuasaannya dengan kita meminta kepada Allah. Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, law inna awalakum wa akhirakum, kalau manusia kalian, jin kalian, awal kalian, akhir kalian, kanu ala sa'idin wahidin, berkumpul di satu lapangan yang luas, fasa'aluni kullu mas'alatahu, kemudian kalian semua meminta kebutuhan kalian kepadaku. Jadi kita semuanya berkumpul, dan ini tidak mungkin. Kalau mungkin, kata Allah, kalian semuanya berkumpul, manusia semuanya berkumpul, jin semuanya berkumpul, kalian semua meminta kebutuhan kalian kepada Allah. Fa'ataitu kullu wahidin mas'alatahu, setiap dari kalian aku berikan apa yang dia minta. La yanqusu mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Ini tidak berkurang sedikit pun dari aku yang miliki, kecuali seperti Anda memasukkan satu jarum yang kecil ke dalam lautan yang luas, kemudian kita angkat apa yang tersisa dari air. Tidak sedikit pun berkurang dari kekuasaan Allah. Kita mau minta apapun, tidak sedikit pun berkurang. Maka marah Allah kalau kita tidak paham ada sifat yang Allah tanamkan pada diri kita. Itu namanya sifat iftiqar ilallah, kebutuhan dan rasa butuh selalu kepada Allah. Kalau ini tidak kita lahirkan, tidak kita munculkan, padahal Allah sudah menanam. Allah sudah tanam pada diri kita sifat iftiqar. Kalian selalu butuh kepada Allah, maka minta kepada Allah, minta. Allah yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah kepada anak Adam kalau mereka tidak mau meminta kepadanya. Wa banu Adam hina yus'alu yaqdabu. Anak Adam marah ketika engkau meminta kepadanya. Tapi justru kita suka meminta kepada manusia, bergantung kepada manusia, kita lupa melupakan Allah. Jalan yang paling luas, paling dekat dengan Allah, itu jalan merasa butuh kepada Allah. Malam-malam kadang-kala kita bangun sendiri dalam kondisi tidak ada yang melihat kita selain Allah. Kemudian kita nampakkan di hadapan Allah kalau kita ini faqirun ilallah, sangat butuh kepada Allah. Para ulama mengatakan, saya perhatikan jalan-jalan menuju Allah, jalan yang lain itu jalan-jalan sempit, dan orang menuju Allah di jalan itu berdesak-desakan. Kalau kita bicara tentang jalan salat, semua orang salat. Berbicara tentang jalan sedekah, kebanyakan kita bersedekah. Tapi jalan paling luas, jalan paling dekat menuju Allah, itu jalan ketika Anda menunjukkan di hadapan Allah, Anda itu hamba yang lemah, yang butuh kepada Allah. Itu jalannya luas, karena penempuhnya sedikit. Orang yang melalui jalan itu sedikit. Orang yang menangis di hadapan Allah, kemudian dia mengikrarkan di hadapan Allah, berterus terang di hadapan Allah kalau dia butuh Allah, itu jalan luas, penempuhnya sangat sedikit. Sulit kita cari ada orang demikian.
Itu jalan yang mendekatkan kita kepada Allah, dan jalan itu sangat luas. Tadarru, menangis, bangun cuma untuk Allah. Kemudian kita mengungkapkan semua kelemahan kita di hadapan Allah, memuji Allah dengan semua sifat-sifat dan nama yang layak dan sempurna yang Allah miliki. Baru kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, nahnu ibadukal fuqara'u ilaik, kami hamba-hambamu yang fakir kepadamu. Allah punya sifat as-samad, tempat kita bergantung, zat yang tidak butuh kepada makhluknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita punya sedikit waktu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilahkan jamaah. Barakallahu fiikum.